itu mah gua dihadang sama semua SMP gitu kan, dan gua dipaksa turun. Akhirnya turun terus gua udah baris tuh, gua mati karena semua itu juga gua alah. Welcome to GP, Generasi Pelurus. Gua udah bersama alumni SMP PGRI Kota Sukabumi. Namun banyak cerita dan kisah yang menariknya di SMP 4 Kota Sukabumi dengan Bang King Kong. Kabar Bang King Kong? Alhamdulillah sehat Bang Alip. Gimana sekarang setelah lulus, lu lanjut ke SMK apa langsung kerja? Langsung kerja gua, jadi nggak lanjut sekolah. Lanjut sekolah dengan alasan banyak lah faktanya. Banyak. Oke. Gini Kong, sebelum lanjut ke cerita lu waktu di SMP, pada waktu itu banyak yang nge-DM, banyak yang ngerekomendasiin di komentar. Katanya, Bang, undang alumni SMP 4, nama jalanannya King Kong. Bang, undang King Kong, alumni SMP PGRI. Gua kan banyak bertanya-tanya, yang benar itu di PGRI atau di SMP 4. Namun, ketika gua telusuri, gua cek, ternyata kan lu memang lulusan SMP PGRI, tapi daftar di SMP 4. Oke. Nah, sebelumnya gua pengen bertanya dulu nih, julukan nama lu bisa disebut King Kong, awal mulanya dari mana tuh? Awal gua dipanggil King Kong waktu di SMP 4 pertama waktu gua masuk daftar diterima. Oke. Di situ gua ada kejadian waktu pertama masuk. Biasalah ada pembulian waktu gua dibully Sama sekelas gua. Oke. Dibully, dicaci lah banyak. Nah, di situ gua melawan, berontak. Dan yang ngecaci gua, yang ngatain gua tuh badannya lebih besar dari gua. Lebih besar. Dari lu. Nah, di situ gua melawan, berontak. Gua memberanikan diri untuk ngejakin dia duel. Di situlah baru pertama kalinya gua melawan. Dan akhirnya di situ gua menang. Di situ lu menang. Disitulah. Dan di situ nama lu bisa dikatakan King Kong karena lu ngelawan yang lebih besar dari lu. Oke, menarik. Nah, kamu sebetulnya alasan lu bisa terjun ke SMP 4, sekolah ke SMP 4. Nah, kenapa sih bisa ke SMP 4 gitu? Atau apa? Lu dorongan dari orang tua, diajak oleh teman, atau memang keinginan diri lu sendiri untuk masuk SMP 4 itu? Lebihnya sih dari teman-teman, dari anak SMP 4-nya ngajakin kakak kelas untuk masuk ke SMP 4. Oke, berarti lu diajakin. Ya. Tapi orang tua lu tahu, cuman ngebebasin lu untuk sekolah kemana saja gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan di dunia tawuran kan Kong, Ya. sebelum lu lulus, lu kan daftar dulu dan lu diterima. Konon katanya ketika lu masuk suka ada tataran waktu kelas 1. Nah, kalau lu sendiri ngerasain nggak sih? Ngerasain gua waktu dulu tuh ada gimana tuh ceritanya nih? Waktu dulu kan tadi kejadian waktu pertama gua duel sama yang lebih besar dari gua. Nah, di situ nama King Kong kan langsung di SMP 4 naik daun. Nah, di situ
gua kakak kelas nyampirin gua, nyari gua. Mana yang namanya kingkong. Di situ gua dicari. Nah, di situ gua baru pertama kalinya gua ditatar, disuruh gua muterin ke SMP lain. Muterin. Iya. Sama abang kelasnya? Ya, Oke. Terus di situ gua disuruh muter-muterin biasa tataran untuk ngelawan SMP lain. Di situ gua langsung ngikut aja. ngikut. Karena lo nggak berani kan waktu Ya, itu. gua gak berani ngelawan kakak kelas gua. Daripada gua diapa-apain lah, mending gua ikut-ikut dulu. Nah, di situ gua ikut-ikut. Akhirnya gua pertama kalinya tawuran di jalanan. Jalan. Pertama kali gua itu waktu itu ngelawan itu gua waktu tataran turun di depan sekolahnya. Turun depan sekolahnya. Iya. Di situ diturunin sama kakak kelas suruh ngelawan. Waktu bubaran. Oke. Berarti waktu itu sekolah lo udah bubaran, Ya. lo muterin, sama SMP 4 juga, SMP bubaran, Ya. dan lu muterin. Ya. Oke, terus Bentrok lah di situ waktu pertama kalinya gua. Dan lumayan akhirnya babak belur juga. oh lo jadi ada korban dari lu, dari Ada. pihak lu. Banyak korban dari pihak gua, dari pihak sana juga. Oke. Di situlah ricuh semua dan pengalaman pertama kalinya itu gua tawuran. Di situlah lu ngerasa bahwa itu pertama lu tawuran dan lu ditatar oleh abang kelas lu. Iya. Oke. Berarti kan sebetulnya ketika lu masuk dunia SMP ataupun SMK lah mungkinnya kebanyakannya. Pasti setiap waktu gua kelas 1 pasti ditatar kan ya? Pasti. Pasti kan itu udah menjadi kultur dan budaya mungkin di situ ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah lu naik daun dan lu udah merasakan tataran, pasti kan abang kelas lu ngajakin lagi nih Ya. untuk ya muterin lagi ataupun untuk apa namanya perang ataupun apa sih bahasanya kalau misalkan di SMP Gelaran-gelaran tawuran. gelaran gitu loh. Ya. Nah, ada gak sih cerita yang memang menarik gitu ketika lu di SMP 4? Ada sih, gua waktu itu kan waktu pertama kalinya tadi tataran, kakak kelas gua lihat gua dapetin korban di sama gua. Nah, di situ gua langsung diajak lagi untuk tawuran lagi. Oke. Nah, di situ juga gua waktu pertama itu ada yang gak suka sama gua kakak kelas. Dengan alasan Kurang tahu sih itu. atau iri sama lu atau gimana sih? Kemungkinan iri. Lebih nyaman sih gua teh waktu itu ngelawan dulu. Kan gua teh sama kakak kelas dipalakin. Dan gua suka dipalakin dan gua ngelawan kakak kelas itu. Dan akhirnya kakak kelas itu kayak gimana ya, nggak suka lah, ngajak berantem ke gua. Oke, dan lu Di situ lah gua menang lagi sama kakak kelas itu, nama gua naik lagi di situ. oke, kedua kalinya. Iya. Oke. Terus kalau cerita yang menariknya sama SMP lain gitu, sekolah lain yang menarik gitu, ada gak sih? Ada banyak sih gua tapi yang paling menarik ada di yang waktu itu gua ke waktu pertamanya gua mau lulus ke SMP, mau naik kelas ke kelas 2 SMS. Oke. Gimana ceritanya? Waktu itu teh gua ngeberaniin diri berdua sama teman gua datang ke Oke. tongkrongannya. Di situ tah yang menariknya gua gimana ya, di bahasa Sunda namanya diriung lah. Diriung gitu di sama anak-anak semua sama SMP. Nah, di situ gua baru pertama kalinya diajakin sama alumninya untuk duel. Dan akhirnya lu duel juga. Terus ending ketika lu duel, Gua menang. kan tadi Kong setelah lu tataran melawan abang kelas lu kedua kalinya, dan kan timbul nama lu naik daun di situ.
Nah, kalau misalkan berbicara tentang kisah yang menarik di SMP 4 yang lebih kejam gitu, ada gak sih? Ada sih. Gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu teh gua pertama kalinya naik daun kan ya, King Kong, banyak yang ngechatin gua dari SMP lain. Dari SMP di situ ngajak tawuran. Oke. Di situ ngajak tawuran dan gua oke aja. Gua coba dan gua di calling ke anak yang lain. Di situ gua pertama kalinya mas sama SMP. Jadi SMP ada 3 gabungan. 3 gabungan. Gua melawan 3 gabungan. Dan lu? 1 gabungan. Satu gabungan. Gak ada gabungan, gua SMP 4 aja. Oh, oke. Di situ waktu perangnya perang malam. Ngajakinnya perang malam sekitar jam 12 lah segitu. Di situ gua full alat semua. Full alat. Musuh full alat dan lu full alat. Musuh juga full alat. Gua semua alat banyak lah, semua pegang semua, pokoknya 1 orang 1. Gua pegang 2. Oh, lu. Gua pegang 2 alat. Kalau boleh tahu pegang apa tuh? Cerulit sama gear. Oh, 2. Di situ gua udah di tempatnya tuh pokoknya di lokasinya Bayangkara. Nah, di situ gua berangkatin sama teman-teman gua. Sebelum gua nyampe ke lokasi itu, gua udah ketemu sama musuhnya. Oke. Di situ gua keprokokin dia. Dia lagi siap-siap, masih siap-siap. Nah, disitulah gua langsung blogging dia, langsung buka alat Dan bacokin semua. dan semua turun. Semua teman-teman lu waktu ada musuh. Iya. Di situ wah ricu banget. Sebelum itu teh sebelum nyampe ke lokasi. Di situ sebelum nyampe ke lokasi, gua udah bentrok duluan. Jadi bentroknya nggak sesuai rencana. Berarti itu kan teknis di lapangan seperti itu ya. Di situ banyak korban. Tapi dari teman-teman gua gak ada korban di sana. Ada korban 4 orang. 4 orang. 4 orang. Itu 4 orang waktu di jalan bentrok atau waktu di lokasi? Di jalan bentrok. Oh, yang bentrok. Iya. Di situ 4 orang itulah semua, 1 orang ada yang dibawa sama gua, diculik lah. Gua di situ tanya-tanya sama gua ambil seragamnya. Oh, oke. Di situ kan 3 gabungan, gua 1 gabungan. Di situlah rame, udah di situ udah sih kisahnya tuh jadi nggak manjang lagi. Berarti kan lu udah ngerencanain sebetulnya sama musuh lu tepatnya di sini. Namun ketika di lapangan lu ketemu dulu sama musuh. Ya. Berarti kan ketika direncanain mah nggak perang kan berarti kan? Cuma waktu di jalanan lu bentroknya nggak sesuai rencana tadi. Disitulah polisi nyariin gua. Soalnya SMP lain yang taunya nama gua aja, King Kong. Teman-teman gua gak ada yang tahu nama-namanya. Di situ gua dicari selama 1 mingguan lah sama polisi. Karena korbannya lumayan parah. 4 orang itu semuanya di kepala korban, kenanya di kepala. Kebanyakannya di kepala. Oke. Dan lu ketika dicariin lu dapat? Enggak. Oh, enggak. Gua waktu itu kabur. Ya, cari aman. Diam di satu tempat yang memang tidak tahu orang gitu lah ya. Bahkan orang tua juga nggak tahu gua kemananya. Tapi ada polisi nyamperin ke rumah. Kaget, mama gua nelpon gitu, kenapa? Nangis pokoknya parah lah. Oke. Cuman sekarang mungkin udah aman kan ya? Udah aman lah. Sama polisi nama lu juga udah tidak ada keterangan lu tersangka ataupun DPO mungkin ya? Enggak ada. Aman. Sebenarnya menarik ya Kong, dari setiap perjalanan pelajar pasti memiliki cerita dan kisahnya masing-masing gitu. Namun tidak semua orang juga yang memiliki kisah tersebut kan. Ya, seberapa lah. Nah kan tadi setelah lu kisah itu terus lu lanjut lagi ngajakin lagi gitu atau gimana? Gua langsung masih banyak tragedi sih lebihnya mah. Gimana tuh gua awal mula di situ kan itu waktu itu gua masih baru kelas 1 mau naik ke kelas 2. Nah di kelas 2 gua makin parahnya di situ kelas 2. Gua udah ajakin narkoba, minum.
semua gue diajakin dan gue nyoba dan akhirnya candu waktu itu. Setiap gue mau tawuran pasti itu dulu doping vitamin lah, vitamin minum vitamin dulu biar kuat. Oke. Di situ gue ada tragedi lagi waktu kelas 2. Gue itu mah kayak merantau ke pelabuhan. Gue itu kelas 2 gue jadi bahasanya BBM-an naik truk ke pelabuhan. Itu dalam rangka apa tuh? Main aja atau misalkan memang udah direncanain mau ke sana atau gimana sih? Direncanain aja mau ke sana, mau jalan-jalan. Oke. Di situ gua kan bawa bendera, bawa semua lah atribut, full, bahkan alat juga satu bawa, semua bawa alat. Full alat semua gua ke pelabuhan rencanain. Di situ gua waktu di perjalanan malah banyak kisah lah yang bergetar. Oke. Hujan batu di truk. Kenapa bisa jadi hujan batu? Banyak SMP lain yang udah standby di pinggir jalan itu. Oh, jadi lu udah tahu SMP lain? OTW ke pelabuhan itu pasti banyak, emang pas gua udah ngira pasti banyak musuh, makanya gua full alat. Emang pas gua kira emang benar kejadian di situ. Dan itu lu naik apa? Naik truk. Oke. Di situ gua kan di truk yang bak. Yang bak besar lah. Di situ gua di dalamnya. Gua naik di atas truknya. Sama bendera. Oh, kemungkinan orang lain bisa ngelempar lu batu. Karena ngeliat lu bawa bendera gitu kan. Di situ wah hujan batu, gua gak turun dulu di situ. Karena banyak banget, hampir orang-orang tuh ke tengah jalan juga ada. Tapi gua diselamatin sama si Amang truknya di gaspol. Nggak berhenti sama gitu. Ya. Yang di situ gua mau hampir ke pelabuhannya. Nah, di situ gua turun. Di situ lebih parah. Warga-warga semua preman-preman juga turun ikut ngelayanin gua. Nah, gua bawa alat semua, jadi enjoy sih. Gua turun di situ dan teman gua ada korban di situ. Korban. Terus lu ngelanjutin apa balik lagi? Di situ gua lanjut meskipun ada korban gitu. Iya, tanggung soalnya. Pulang pas mati juga kayaknya. Iya. Mending lanjut lah. Gua di situ lanjut. Nah, waktu lanjut kan teman gua korban ya, kepalanya kena, waktu itu kena batu. Gua pakai gimana ya, medis seadanya, dibersih P3K seadanya. Iya, P3K seadanya lah. Di situ gua lanjut. Waktu lanjut gua bentrok lagi. Itu mah gua dihadang sama semua SMP di tengah dan gua dipaksa turun. Oke. Akhirnya lu turun Gua. Terus? Wah, gua udah berdebar di situ. Wah, ini mau mati. Karena semua itu juga gua alat. Nah, di situ tapi ada yang ngajakin gua gabung. Bukannya mau perang di situ. Malah ngajak gabung. Di situ gua ditanya-tanya, SMP dari mana, dari kota. SMP SMI, dari SMI. SMI, di situ gabung. Nah, disitulah gua ada gabungan. Awal mulanya ada gabungan. Iya. Di pelabuhan ada gabungan. Nah, di situ yang gabungan itu teh adalah sekolahnya juga ngeri juga. Ternyata di pelabuhan itu. Di situ gue ditatar sama SMP pelabuhan. Untuk ngelawan ya biasa kayak SMP waktu dulu, juga ditatar ngelawan lagi. Gue ngelawan di situ, tawuran lagi di pelabuhan. Dengan gabungan lu. Iya. Dan mungkin bisa jadi gabungan lu memang seolah-olah ngelampiasin lu gitu. Iya, jadi gue seakan-akan kayak gimana ya, dijadiin taruhan kan ya gitu. Di situ gue ditatar dan akhirnya gue menang. Waktu itu nama sekolahnya gue lupa sih, banyak banget itu. Gue di situ. Berarti udah full SMP doang gitu kan? Iya. Di situ gua kisah yang menariknya di situ waktu di pelabuhan. Dan akhirnya gua pulang lagi, dan pulang juga gua masih panik soalnya masih ada yang mantekin gua. Karena udah tahu. Iya. Gua pasti musuh-musuh juga, gua pasti ada baliknya lagi. Dan di situ korban yang tadi yang teman gua agak parah. Kena lagi dia? Iya. Bukannya masih yang waktu darahnya lumayan kan, masih parah ya. Gue bawa ke rumah sakit dan akhirnya gue pulang lagi di truk lagi. Tapi ketika lu pulang mungkin ketika ada musuh cuman gak terlalu
Gua duduk Matokin gitu mah. Gua gak keluar karena gua khawatir teman gua kenapa-napa. Disitulah nyampe gua ke sekolah aman. Menarik juga ya ketika lu misalkan datang ke suatu tempat yang memang lu nggak tahu di lapangannya seperti apa, dan akhirnya mengejutkan kan. Iya. Dan lu juga banyak korban di lunya. Tapi hal itu sampai gak sih ke sekolah gitu? Sampai. Oh sampai. Karena Gimana ceritanya? ada kabar, ada yang bocoran cepu-cepu gitu, teman-teman yang nggak suka lah, kayak osis gitu. Oke. Ada bocoran dan gua kena di situ. Dan guru-guru udah pasti tahu namanya King Kong. Gua pasti selalu ada jika ada tawuran gitu pasti gua yang dipanggil. Pasti. King Kong aja ini mah langsung, nggak harus gua si King Kong panggil, pasti gitu. Kena lagi gua biasalah persyaratan. Oh waktu SMP kan ada SP kayak gitu kan ya? SP. Oke. Nah Kong kan di awal cerita gua bilang lu lulus di SMP PGRI. Cuman kan lu daftar di SMP 4 gitu. Nah memang sebetulnya atas faktor apa sih lu bisa lulus di SMP 4 tapi daftar di SMP Kong kan gini, di awal gua cerita bahwa lu lulus di SMP PGRI dan lu daftar di SMP 4. Nah, kalau misalkan gua pengen tahu, memang cerita apa sih yang menyebabkan lu bisa lulus di SMP PGRI gitu? Nah, menarik sih. Gua waktu itu kenapa bisa ke PGRI itu, gua dikeluarin sekolah. Keluarin dengan alasan? Gue itu udah masuk kantor polisi 3 kali. 3 kali? 3 kali, dan itulah yang terakhirnya gue dikeluarin karena itu udah hampir parah banget yang terakhirnya. Menyebabkan lu harus dikeluarkan. Iya, dikeluarkan gue di sekolah. Tapi sebelum lu dikeluarkan, lu ada kejadian dulu? Ada. Gimana tuh ceritanya? Waktu itu gue nah ini udah masuk kelas 3 berarti ya. Yang kisah ini mah gua berarti lu keluar di waktu kelas 3. Kelas 3 bulan lagi gua lulus, gua dikeluarin. Gua dikeluarin 3 bulan lagi lulus. Jadi lumayan lah sakit. Oke. Nah, ceritanya gimana tuh? Gua waktu itu tuh perang besar itu. Perang besarnya semua teman-teman gua ikut banyak lah, ada kena 20 orang, itu juga sama 20 orang. Di situ gua janjian dulu sama musuh. Janjian dan gua langsung ke tempat itu. Perang yang ini nggak pakai alat. Oh enggak. Tangan semua. Nah di situ bentrok lah gua sama yang tadi musuh. Banyak korban di pihak musuh. Oh musuh. Di gua mah aman sih waktu kejadian itu, tapi di musuh banyak. Terlalu parah mungkinnya. Ya. Nah di situ gua kan dibubarin sama warga, bencana di situ. Tapi dia udah mental dulu, rame pokoknya, warga datang. Nah di situ gua bubar, kabur. Waktu kabur gua ke warung dulu, pisah sama anak-anak. Oke. Gua pengen ngerokok, maksudnya gua keluar dulu. Pas gua beli rokok keluar, gua dipeluk sama warga, bukan sama cewek ini mah. Gue dipeluk sama warga, dipeluk, ada apa cah bahasa aing lah. Naon itu namanya sia tawuran ngareukeun di lembur aing cenah. Di situ gue ditangkap sama warga itu, dibawa lah gue ke warga yang tempat lokasi tawaran gue. 3 orang gue dibawa sama teman gue, 2 orang. Musuh ada? Gak ada. Oh nggak ada. Lolos semua. Bahkan musuh bilangnya gini, jadi korban. Seakan-akan mereka jadi korban karena banyak ada korban di musuh. Oke. Jadi gua yang pasti salah lah, gak ada bukti soalnya gua. Terus waktu ditangkap gua dihakimi di situ. Apesnya gua ada polisi lewat jalan itu. Polisi itu nanya lah, ini kenapa tawuran Pak? Biasa. Gua kira teh, oh iya teh, gak akan balik lagi. Balik lagi sama mobil. Oh balik lagi? Ya. Dan lu ditangkap, dibawa sama mobil ke polsek
Cipole. Oh, pas Cipole. Berarti nggak dulu ke sekolah. Enggak. Gua gak dibawa ke sekolah, langsung ke polsek. Di situ gua polsek bilang ke sekolah. Oh, udah minta dari keterangan dulu mungkin Iya. ya. Waktu itu udah gua yang itu ketiga kalinya ditangkap polisi, yang ini parah kan. Guru juga gak mau datang, udah capek ngurusin. Udah dibebasin aja kata guru teh. Kan gua nelponnya ke guru, ini gini-gini dapat. Kata gurunya, ya udah serahin aja ke polisi. Gak ada tanggung jawabnya, ada emang salah dari gua sih. Iya, emang udah capek kayaknya. Dan itu alasan lu bisa keluar dari SMP 4. Terus lu lanjut ke PGRI. PGRI di situ gua. Tapi waktu lu pindah, lu pernah merasa bosan nih gua tawuran atau pengen berubah gitu? Enggak. Oh enggak. Karena di SMP PGRI lebih sujuran, lebih bebas banget. Oh, lebih bebas. Karena swasta. Datang jam 9, pulang jam 10. Bebas 1 jam banget. Iya. Sekolah. Gak ada guru soalnya. Oh. Tambah parah di situ lah. Bukannya berhenti malah parah lagi. Tapi setiap lu misalkan PGRI suka tawuran? Suka. Nggak suka. Tapi kalau misalkan lu tawuran, lu suka ikut ke SMP PGRI atau memang balik lagi ke SMP 4? SMP 4 gua. Oh, SMP 4. Bawa nama SMP 4. Berarti udah ngejiwa banget sih ya Iya. SMP 4. Karena awal mula lu bisa Iya. tawuran itu di SMP 4 mungkin ya. Gua banyak kenangannya di SMP 4 jadi ya. Karena SMP PGRI udah pada kenal gua banyak. Semua anak murid-murid PGRI kenal gua King Kong. Jadi gimana gua? Di situ gua yang bawain langsung SMP PGRI. Gimana gua aja jadi. Oh, jadi lu yang seolah jadi ketua geng yang di situ mungkin ya, Iya. ataupun siswa yang ada di situ. Karena udah pada tahu nih di SMP 4 lu kisahnya gini, dan mungkin mereka ya bisa dikatakan takut ataupun lain sebagainya lah ya. Iya. Oke, menarik. Berarti lu di SMP PGRI cuman 3 bulan. 3 bulan lulus. 3 bulan lulus. Terus ketika lu misalkan di SMP PGRI, lu pernah ikut tawuran juga sama SMP PGRI? Ikut, tapi gua pakai nama SMP 4. Oh. Tapi gua bawa juga anak PGRI. Ah. Tapi PGRI-nya gak ada. Gua pakai nama SMP 4. Oke, gimana tuh ceritanya nih? Waktu itu gua ajakin juga gua anak-anak SMP 4. Sekarang gua masih aktif juga di SMP 4. Teman-teman gua masih ini sama gua. Gua waktu itu ke Lapang Merdeka. Lapang Merdeka. Iya, nongkrong. Di situ banyak juga SMP lain. Nah, di situ gua pertamanya udah pasti ini mah pasti ada tawuran bentrok. Soalnya musuh-musuh udah sama gua. Di situ gua langsung turun ke tengah. Waktu turun ke tengah itu udah gimana ya, udah peka, langsung turun juga. Oh, semuanya Semua turun deh. banyak ada pakai alat atau tangan kosong? Sabuk. Oh, sebagai sabuk doang. Sabuk. Soalnya bawa alat lumayan ribet. Sabuk semua sama tangan. Terus Di situ bentrok lah sama SMP lain. Enggak satu SMP, ada 3 kalau nggak salah. 3 SMP, gua SMP 4 aja. Oke. Mungkin sama murid PGRI. Bentrok di situ, bentrok besar, wah rame pokoknya. Bahkan polisi juga ada. Nah, gimana respon polisi? Langsung turun. Langsung turun. Waktu bentrok rame kan banyak korban juga, polisi langsung ngejar, ngebubarin mungkin ya? Iya, sama nangkap. Tapi ada korban di lu? Nggak ada, Nggak ada. aman di Oh, di musuh? banyak. Oh, banyak. Di situ aman, gua gak ketangkap. Oke. Gua langsung cabut di situ. Langsung pulang. Iya. Karena udah selesai mungkin ya? Iya. Ketika dibubarin sama polisi. Oke, menarik juga sih sebetulnya. Memang banyak kisah yang setiap lu masuk ke SMP pasti ada kisah yang lebih menarik sebetulnya kan ya? Iya. Yang bisa lu ya cerita lagi buat anak-anak lu mungkin ataupun teman-teman lu. Dan kalau gua pikir-pikir sih ya, memang ketika misalkan lu udah lulus mau di SMP PGRI maupun di SMP 4 dan lu misalkan reuni sama seangkatan lu, pasti pertama lu cerita pasti tentang tawuran kan? Iya, masa lalu lah. Itu kan menjadi kebiasaan sih ya, ketika lu reuni pasti gitu sih ya. Sudah kultur. Cerita-cerita gua gini gitu kan sih. Oke Kong, mungkin segitu sih Kong. Oke. Cerita-cerita menarik dari lu sendiri isinya. Padahal
nama asli lu kan bukan King Kong ya? Iya, Nama asli Rizky Maulana Yusuf. Rizky Maulana Yusuf. Oke. Kong makasih ya atas waktunya. Semoga sehat selalu lah King Kong ya. Dan sebelumnya lu sekarang masih suka tawuran gak sih? Enggak lah. Oh enggak. Udah. Oke. Enggak, udah rem. Oh udah stop lah mungkin ya. Nah kalau ada gak sih pesan kesan lu buat generasi yang sekarang masih tawuran ataupun adik-adik kelas kita yang mau masuk SMP? Ada gak sih kesan pesannya gitu yang lu mau sampaikan? Menurut gua ya, untuk pelajar sekarang SMP maupun SMA SMK lah, semua pelajar khususnya Hari Sukabumi dan lain-lain ya, untuk apa gitu. Karena yang gua rasain dulu, akhirnya dampaknya lumayan kepada orang tua, lebihnya kepada orang tua. Ketika gua dapat polisi, orang tua yang datang. Pasti Teman-teman gua mah bullshit, solidaritas tanpa batas itu gak ada. Oh nggak ada. Gak ada. Yang ada orang tua lagi, orang tua lagi. Emang sih betul. Dan untuk apa seperti itulah, ngerusak lah, jangan dibodoh-bodohi lah yang seperti itu. Oke, dengerin ya yang nonton. Mungkin segitu Kong ya. Makasih atas waktunya. See you next time.